Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Jadi Ibu menghimbau masa pandemi ini tolong jaga kesehatan kalian, selalu perhatikan protokol kesehatan agar tubuh kita tetap sehat. Ya, di sini Ibu melihat ada yang tidak hadir. Mungkin ada yang bisa memberikan informasi kepada Ibu kenapa sampai tidak hadir. Airen Bujang dia bilang tak bagus jaringan Ibu. Ya, jadi memang kendala di pembelajaran daring ini salah satunya adalah ada jaringan yang terkendala. Kemudian untuk yang tidak hadir, tolong informasikan tentang materi yang sedang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai, silakan Rizky bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Ya. Perhatian, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak Rizky. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Anak-anakku, seperti biasanya ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan memberikan ada 3 penilaian yang selalu Ibu ambil, yaitu penilaian sikap, di mana Ibu akan memperhatikan sikap kalian terhadap antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang kedua tentang penilaian keterampilan, di mana Ibu akan melihat keaktifan kalian dalam mengikuti diskusi dan presentasi dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga yang namanya penilaian pengetahuan ya. Jadi di setiap akhir pembelajaran Ibu akan memberikan link berupa evaluasi yang akan kalian baca. Ibu dapat mengukur sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu ajarkan. Nah, anak-anakku, sekarang coba kalian perhatikan di keadaan sekeliling kalian. Tentunya kalian akan melihat begitu banyaknya keindahan alam yang kita lihat berupa pemandangan gunungan, ya, hutan, perairan, kemudian ada dataran rendah, ada dataran tinggi, yang semuanya itu telah Tuhan berikan kepada kita, khususnya negara Indonesia. Nah, ingat anak-anakku, belum tentu hal tersebut dimiliki oleh negara-negara lain, ya, seperti negara yang memiliki gurun tandus, seperti di benua Australia sana. Jadi semuanya itu perlu kita syukuri dan kita jaga, ya, anak-anak. Nah, untuk kali ini siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ada. Ya, silakan Fitria. Materi adalah fisik wilayah Indonesia Tentang keadaan geologi dan bentuk muka bumi. Iya, jadi materi kita tentang kondisi alam Indonesia dengan subtema keadaan geologi dan bentuk muka bumi Indonesia, ya. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran materi kita yaitu pertama tentang mendeskripsikan pengertian letak geologi. Yang kedua, mengemukakan tentang letak geologi Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh letak geologi Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi persebaran gunung api di Indonesia. Yang kelima, mengklasifikasikan bentuk-bentuk muka bumi. Yang terakhir, menganalisis dampak dengan adanya keragaman bentuk muka bumi di Indonesia. Jadi anak-anakku, Ibu telah mengirimkan link yang isinya video tentang letak geologi Indonesia. Silakan kalian buka nanti sebagai penambah pengetahuan di samping ilmu yang telah Ibu tampilkan pada PowerPoint berikut ini.
Sekarang perhatikan materi berikut. Kelihatan ya materinya? Iya, iya. Iya, oke. Jadi materi kita tentang kondisi alam Kondisi Indonesia. alam Indonesia. Kemudian dengan subtema keadaan fisik wilayah Indonesia tentang keadaan geologi dan bentuk. Dan geologi bentuk muka bumi. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan kali ini, setelah mempelajari materi pada slide, PowerPoint, dan buku siswa, serta pengetahuan di internet, diharapkan siswa dapat, yang pertama, mendeskripsikan pengertian letak geologi dengan benar dan tepat. Yang kedua, mengemukakan tentang letak geologi Indonesia dengan benar dan tepat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh letak geologi Indonesia dengan benar dan tepat. Keempat, identifikasi persebaran gunung api Indonesia dengan benar dan tepat. Kemudian yang kelima, mengklasifikasikan bentuk muka bumi Indonesia dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, menganalisis dampak keragaman bentuk muka bumi Indonesia terhadap aktivitas penduduk dengan benar dan tepat. Nah, berikut anak-anakku, di sini ada kata letak geologi. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa sebenarnya yang dimaksud dengan letak geologi? Ada. Geologi adalah letak satu wilayah atau negara berdasarkan struktur bebatuan yang ada di muka bumi. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan letak geologi? Adalah wilayah batuan geologis adalah Ya, terima kasih ya. Jadi memang benar. Apa sebenarnya pengertian dari letak geologi ini? Yaitu letak suatu wilayah atau negara berdasarkan struktur bebatuan yang ada di muka bumi. Ya, jadi itu pengertian dari letak geologi. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata lempeng ini? Pernah. Jadi sebelum kita mengetahui apa sebenarnya lempeng ini, yang perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya bumi kita ini yang kita lihat bentuknya seperti bola, yang biasa kita lihat di televisi itu bulat seperti bola, sebenarnya itu tidak bulat. Tidak seperti apa yang kita lihat, tidak seperti bola kaki yang kita lihat bulat, utuh. Tetapi bumi kita ini sebenarnya terdiri atas lempengan-lempengan yang saling tubruk menubruk satu sama lainnya, kemudian saling tarik menarik. Ya. Tarik. Nah, anak-anakku, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lempeng ini? Ada yang bisa membantu Ibu? Lempeng adalah berbagai luasan area yang terbentuk dari pecahan kerak bumi yang masing-masing memiliki gerakan ke arah tertentu akibat dari gerakan alami litosfer bumi. Oke, mantap ya. Jadi itu anak-anakku, pengertian dari lempeng adalah berbagai luasan area yang terbentuk dari pecahan kerak bumi yang masing-masing memiliki gerakan ke arah tertentu akibat dari gerakan alami litosfer bumi. Jadi anak-anakku, lempeng ini akan saling tarik-menarik, saling bertubrukan, dan ini yang mempengaruhi bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, secara geologi, Indonesia ini terletak pada 3 lempeng tektonik terbesar di dunia. Yang pertama, lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Tentunya ketiga lempeng ini akan berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di permukaan bumi. Nah, anak-anak, di sini Ibu tampilkan tentang peta pergerakan lempeng. Di sini, ya, Ibu akan jelaskan. Di sini ada lempeng Eurasia yang bertubrukan dengan lempeng Indo-Australia. Ini dilepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, yang kemudian menimbulkan rangkaian pegunungan yang ada di pesisir Sumatera, Jawa, dan
Nusa Tenggara. Berikut di sini anak-anak ada lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia yang saling bertubuhkan dilepas pada daerah Papua dan Maluku. Sehingga di sini terbentuklah beberapa deretan pegunungan api aktif yang membentang di wilayah Papua, di wilayah Maluku dan Papua ini. Bisa dimengerti ya anak-anak? Ini anak-anak terdapat yang namanya sebaran, ya. Ini kita sebaran gunung api di Indonesia. Nah, ini yang Ibu telah jelaskan tadi, ya. Jadi tubrukan lempeng dari Indo-Australia dan lempeng Eurasia tadi ini menghasilkan beberapa pegunungan, rangkaian pegunungan yang membentang di wilayah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dan ini kemudian di sini ada lempeng Pasifik yang bertubrukan dengan lempeng Indo-Australia yang menghasilkan beberapa pegunungan yang ada di Maluku dan Papua. Sulawesi juga ada ini ya. Jadi sebaran gunung api tentunya Ibu tampilkan peta ini untuk memudahkan kalian dalam mengidentifikasi banyaknya gunung api yang ada di Indonesia. Ini anak-anakku, ternyata tumbukan lempeng ini selain menimbulkan beberapa rangkaian gunung api, ini dapat menghasilkan fenomena gempa bumi dan menimbulkan bencana tsunami. Nah, berikut di sini ada gambar. Silakan kalian amati. Apa bisa dilihat gambarnya? Bisa. Nah, bisa dilihat apa yang Ibu tunjuk ini? Bisa. Nah, Bisa. kalian gambar apa yang Ibu tunjuk ini? Ya. Gambar apa? Letusan gunung api. Gunung. Letusan gunung Meletus. Api. Jadi, jelas kalau ini terjadi pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Oke. Kemudian kita berpindah ke gambar yang satunya. Ini gambar apa? Tsunami. Ya, tsunami. Jadi ini yang Tsunami. ini adalah kejadian tsunami di Aceh. Ada ingat tahun berapa itu? Ada. Tahun berapa? Tahun 2004. Ya? 2004. 2004 atau 2014? 12. Nah, jadi ini biasanya ya daerah yang mengalami kejadian tsunami ini terutama daerah yang berada di pesisir pantai. Jadi hati-hati, kita ini kan juga berada di daerah pesisir pantai. Jadi mari kita berdoa mudah-mudahan musibah ini tidak terjadi di daerah kita. Amin ya. Nah, kedua gambar ini merupakan pengaruh dari letak geologi Indonesia. Nah, berikut anak-anak, di sini ada dua gambar. Nah, keduanya ini merupakan pengaruh letak geologi Indonesia. Yang pertama ini anak-anak gambar apa? Yang Ibu tunjuk. Gambar perkebunan. Oke, memang benar ini gambar perkebunan. Di sini menggambarkan tentang tumbuhan yang begitu subur. Dan yang kedua gambar apa? Area pertambangan. Area pertambangan. Siapa yang tahu area pertambangan ini berada di mana? Di Sana. laut. Di Papua ya. Jadi ini adalah pertambangan Freeport yang ada di Papua. Nah, kedua gambar ini merupakan pengaruh, ada kaitannya dengan pengaruh letak geologi Indonesia. Ya, anak-anak, berdasarkan letak geologi Indonesia, hal ini akan mempengaruhi bentuk muka bumi Indonesia. Hal ini digambarkan dengan Ibu tampilkan gambar. Yang pertama ini berupa dataran rendah ya. Jadi dataran rendah anak-anak seperti ini. Kemudian yang ini adalah lereng ya. Lereng dan bukit. Ini adalah berupa kemiringan. Biasa lereng ini berasal dari
bagian dari gunung ya. Jadi gunung itu komponennya ada puncak, lereng, dan kaki gunung. Kaki gunung. Ini ada bukit ya. Nah, dan di sini Iya. ada dataran tinggi, ini dataran tinggi, dan ini ada pegunungan. Pegunungan. Jadi ini sebagian dari bentuk muka bumi Indonesia. Lanjut. Nah, bentuk muka bumi Indonesia ini dapat kita lihat pula pada peta fisiografi ya. Jadi lewat peta ini kalian akan bisa mengidentifikasi wilayah mana yang ada di Indonesia yang termasuk dalam dataran tinggi, dataran rendah, bukit, pegunungan, maupun bagian dari laut. Ya, jadi ini fungsi dari peta fisiografi. Nah, anak-anakku, sebaran bentuk muka bumi Indonesia itu terbagi dua, ada daratan, ada lautan. Lautan. Itu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, pegunungan, dan lereng. Sedangkan lautan itu sama halnya dengan daratan. Di lautan juga itu ada bentuk muka bumi di situ. Antara lain ada dangkalan, ada ambang laut, ada gunung laut, ada peperan sahul, dan lain Sebagainya. Oke. Jadi tentang semuanya ini silakan kalian cari di referensi lain ataupun video yang telah Ibu kirimkan ya. Oke. Nah, anak-anakku, adakah dampak keragaman bentuk muka bumi terhadap kehidupan manusia? Ya, tentunya ada. Nah, bagaimana dampak keragaman dari bentuk muka bumi terhadap kehidupan manusia? Silakan kalian bahas dalam kegiatan diskusi sebentar nanti. Ya, anak-anak. Ya, terima kasih. Sampai di sini pemaparan materi dari Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Ada. Silakan Rizky. Apa yang mau ditanyakan? Sebutkan apa pengaruh letak geologis di Indonesia. Ya, jadi apa pengaruh letak geologis Indonesia? Ya, terima kasih Anak Rizky. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada Bu, ada. Ya, silakan Fitria. Geologi Indonesia. Mohon diperbesar sedikit suaranya. Bagaimana letak geologi Indonesia? Iya, jadi teman kalian Fitria ini menanyakan tentang bagaimana sebenarnya letak geologis Indonesia. Terima kasih Fitria. Ada lagi yang lain? Ada Bu, ada. Silakan Nasra. Bu, boleh dijelaskan perbedaan pola aktivitas manusia di dataran tinggi dan rendah? Oke, jadi perbedaan aktivitas manusia yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Oke. Jadi terima kasih anak-anakku sudah mengumpulkan beberapa permasalahan yang terkait dengan materi. Untuk itu Ibu melihat pada tujuan pembelajaran ada sebagian yang belum masuk pada pertanyaan identifikasi. Ibu akan gabungkan di situ, Ibu akan rangkumkan, dan Ibu akan bagi menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh kelompok masing-masing. Nah, anak-anakku, tibalah kita pada kegiatan diskusi kelompok. Nah, kemarin Ibu sudah bahagi kalian dalam kelompok A dan kelompok B, dan kalian juga sudah ada WA masing-masing ya? Ya, jadi tidak perlu lagi Ibu bacakan siapa yang masuk ke kelompok A dan siapa yang masuk ke kelompok B. Nah, di sini anak-anakku, setelah yang kalian tanyakan, kemudian Ibu lengkapi dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tersebutlah permasalahan di sini ada 6. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian letak geologi. Yang kedua, mengemukakan tentang letak geologi Indonesia.
Yang ketiga, menganalisis pengaruh letak geologi Indonesia. Nah, poin 1 sampai poin 3 ini akan dibahas oleh kelompok A. Dengar ya, poin 1 sampai 3 dibahas oleh kelompok A. Berikut yang keempat, mengidentifikasi persebaran gunung api di Indonesia. Yang kelima, mengklasifikasikan bentuk muka bumi Indonesia. Yang terakhir, menganalisis dampak dari adanya keragaman bentuk muka bumi terhadap aktivitas penduduk Indonesia. Dari poin 4, 5, dan 6 ini akan dibahas oleh kelompok B. Jelas ya anak-anak? Iya. Di situ kan sudah ada WA yang Ibu sudah bahagi. Silakan gunakan WA itu untuk saling berdiskusi ya, untuk memecahkan masalah-masalah menurut bagian dari kelompok masing-masing. Ingat ya, di dalam WA itu ada Ibu di situ dan Ibu akan menilai aktivitas kalian terhadap proses jalannya diskusi. Ya, silakan anak-anak, Ibu kasih waktu selama 15 menit. Silakan berdiskusi di grup masing-masing. Tadi cuman itu dia Silakan tantangan digunakan sebentar WA belajar. ya untuk berdiskusi. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan kembali ke grup besar di dalam Zoom. Karena kita akan masuk pada tahap presentasi. Silakan anak-anak kembali masuk di Zoom. Silakan, Nasra. Sabar, Ibu. Iya.
Sudah bisa? Tunggu Ibu. Tuan, Rizky, bagaimana diskusinya? Lancar, Ibu. Oke, lancar. Gunakan WA ya untuk berdiskusi. Iya. Iya. Ibu tampilkan dulu presentasinya. Mana soalnya? Murah. Ya. Ya. Kita akan masuk ke kegiatan presentasi. Untuk itu, Ibu persilakan kepada kelompok A untuk membahas tentang permasalahan yang didiskusikan tadi. Silakan kelompok A, perwakilannya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Ayani. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok A. Ya, silakan. Apa pengertian Morset. geologi adalah berdasarkan struktur batuan bumi. Letak suatu wilayah atau berdasarkan struktur batuan yang ada di muka bumi. Ya, bagus. Nomor Berikutnya. 2. Ya. Nomor 2 soal. Mengemukakan tentang letak geologi Indonesia. Secara geologi Indonesia, tektonik terbesar di dunia. Pertama, lempeng Indo-Asia. Yang kedua, lempeng Indonesia berada di utara Indonesia. Dan yang terakhir, lempeng Pasifik berada di timur Indonesia. Iya, benar sekali. Berikutnya, ada lagi? Nomor 3. Menganalisis pengaruh letak geologi di Indonesia. Ya, silakan. Dampak keragaman bentuk muka bumi terhadap kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah pantai antara lain berhubungan dengan potensi ekonomi yang terdapat pada perairan. Kegiatan ekonomi masyarakat adalah penangkapan ikan, bidang penambangan lepas pantai, pelabuhan, dan tempat wisata pantai. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah dataran rendah, daerah ini memiliki topografi yang relatif datar membuat kawasan ini cukup
baik untuk segala penggunaan lahan. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih kelompok A yang telah memberikan hasil presentasinya. Sudah terjawab semua ya? Ya. Ya, terima kasih Ibu, berikan aplaus untuk kelompok A. Selanjutnya anak-anakku, kita beralih ke kelompok B dengan materi diskusi sebagai berikut. Silakan perwakilan kelompok B. Nanti saya wakili Ibu membaca soal. Ya, silakan dibantu dibacakan soalnya. Nomor 1 soal mengidentifikasi persebaran gunung api di Indonesia. Tentang persebaran gunung api di Indonesia. Di situ Ibu telah menjelaskan tadi bahwa akibat dari pertumbukan lempeng ini sehingga membentuk rangkaian pegunungan yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Di antaranya berupa Gunung Tambora, ya. Kemudian ada Krakatau, ya, yang sangat terkenal dengan letusannya yang sangat dahsyat. Kemudian ada Gunung Gede, kemudian ada Gunung Rinjani, ya, dan lain sebagainya. Mungkin begitu kelompok B? Ya. Iya. Silakan dijawab untuk soal berikutnya. Nomor 2 soal mengklasifikasikan bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia. Silakan. Bentuk permukaan bumi beragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, pegunungan, dangkalan, ambang laut, gunung laut, paparan sahul, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih kelompok B. Jadi itu tadi penjelasannya bahwa bentuk muka bumi ini terbagi dua, yang ada di darat dan di laut. Di darat itu terdiri ada dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada gunung, pegunungan, perbukitan, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk muka bumi yang ada di laut antara lain ada paparan sahul, ya, ada gunung laut, ya, ada punggung laut, dan lain sebagainya. Terima kasih kelompok perwakilan kelompok B. Berikutnya masih ada lagi yang belum dijawab? Ada satu nomor lagi. Ya, silakan. Nomor 3 soal menganalisis dampak dari adanya keragaman bentuk muka bumi terhadap aktivitas penduduk di Indonesia. Dampak keberagaman bentuk muka bumi terhadap kehidupan manusia, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah pantai, antara lain berhubungan dengan potensi ekonomi yang terdapat pada perairan. Kegiatan ekonomi masyarakat adalah penangkapan ikan, bidang penambangan lepas pantai, pelabuhan, dan tempat wisata pantai. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah dataran rendah, daerah ini memiliki topografi yang relatif datar, membuat kawasan ini cukup baik untuk segala penggunaan lahan, baik pertanian, pemukiman, industri, atau pegunungan lahan lainnya. Sudah cukup. Ya, terima kasih kelompok B. Sudah dijawab semuanya ya untuk kelompok B? Ya. Nasra, coba Ibu mau lihat videonya, silakan ditampilkan gambarnya. Ibu mau tanya kenapa tadi waktu menjawab tidak mengaktifkan kameranya? Iya, maaf Ibu, soalnya kalau dikasih aktif dua-dua, ini video dengan suara, hilang jaringan. Jadi hanya bisa dikasih aktif suara saja. Oh iya, terima kasih. Jadi ya biasanya memang terkendala jaringan, kita akan diperhadapkan pada satu pilihan, kita menampilkan suaranya kita atau gambar kita. Jadi sudah tepat langkah yang diambil oleh Nasra Kandusi. Itu Ibu akan memberikan aplaus kepada kelompok B atas usahanya telah menjawab bahan diskusi dari kelompoknya. Oke, anak-anakku, jadi telah terbahas sudah permasalahan yang
telah kita temukan tadi. Selanjutnya, siapa di antara kalian, mungkin dari kelompok A dulu, yang bisa memberi kesimpulan ya terhadap materi kita pada hari ini? Silakan, kelompok A mungkin yang bisa kita simpulkan bersama-sama saja ya. Jadi semuanya perhatikan kesimpulannya. Letak geologi sesungguhnya adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan pada kulit bumi. Nah, secara geologi, Indonesia dilalui 2 sirkum pegunungan Mediterania dan Pasifik, serta terletak di antara 3 lempeng tektonik terbesar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, anak-anak, pengaruh positif dari letak geologis Indonesia dapat digambarkan yaitu sebagai yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, ya. Kemudian memiliki tanah yang subur. Kemudian dari segi pengaruh negatifnya, Indonesia rawan bencana alam seperti gempa vulkanik berupa letusan gunung api, kemudian gempa tektonik, dan tsunami. Nah, anak-anak, bentuk permukaan bumi beragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, pegunungan, dangkalan, ambang laut, gunung laut, dan paparan sahul. Kemudian keragaman bentuk muka bumi sangat mempengaruhi aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi akibat dari proses interaksi manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhannya. Itu ya anak-anak. Jadi itu kesimpulan materi pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya anak-anakku, seperti biasanya ini ada kegiatan evaluasi. Jadi kegiatan evaluasi ini Ibu akan kirim link kepada kalian ya. Ibu akan kirim link. Silakan kalian kerja. Mungkin setelah Ibu tutup pembelajaran kali ini, kalian akan mengerjakan evaluasi yang ada pada link. Kemudian secara otomatis Ibu akan melihat hasil dari pekerjaan kalian. Ya, jangan lupa. Anak-anak, kita masuk pada kegiatan refleksi dan penutupan. Terima kasih anak-anakku pada pertemuan kali ini sudah bergabung di classroom yang Ibu buat. Iya, sama-sama Ibu. Pertemuan kali ini berupa ruangan meeting, Google Meet, Zoom ya. Kemudian terima kasih ya telah dalam kegiatan diskusi. Terima kasih ya sudah mengerjakan evaluasi. Semangat ya anak-anak, semangat dalam bekerja supaya hasil evaluasinya bisa memperoleh nilai yang sangat baik. Jaga kesehatan ya anak-anak. Ingat ada 3 protokol kesehatan yang harus kalian lakukan. Pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Dan yang ketiga yaitu selalu menjaga jarak ya. Jarak. Selalu perhatikan itu anak-anak dan jaga kesehatan kalian ya. Salam sehat semuanya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.